Bisakah cinta sejati tumbuh di tempat yang paling tak terduga? Di antara gedung-gedung pencakar langit, di mana status dan jabatan adalah segalanya? Kisah ini adalah tentang Rania, seorang CEO wanita yang dingin dan tangguh, yang hatinya telah membeku karena luka masa lalu. Dan Faris, seorang office boy berpenampilan sederhana, yang ternyata menyimpan rahasia besar di balik seragamnya yang bersahaja. Bagaimana jika pria yang setiap hari kau pandang sebelah mata, yang kau anggap tak lebih dari seorang pesuruh, ternyata adalah jawaban dari semua doa dan kehampaan yang selama ini kau rasa? Saksikan bagaimana sebuah insiden kecil mampu meruntuhkan dinding kesombongan dan membuka takdir yang tak pernah terbayangkan. Selamat datang di Ken Arok Productions, tempat di mana setiap cerita memiliki jiwa. Sebelum kita larut lebih jauh dalam kisah ini, kami mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, berikan like jika Anda siap, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak hati yang tersentuh. Jangan lupa, absen dulu di kolom komentar, Anda sedang menonton dari kota mana? Senang sekali bisa menyapa saudara-saudari kami dari seluruh penjuru negeri, dari Sabang sampai Merauke. Dan satu hal lagi yang spesial di channel ini, kolom komentar kami adalah ruang untuk doa dan harapan. Tuliskanlah doa terbaik Anda di sana. Karena kami percaya, satu doa yang ditulis, akan dibaca oleh ribuan pasang mata, dan diaminkan oleh ribuan hati lainnya. Insya Allah, dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, semesta akan berkonspirasi untuk mewujudkan harapan-harapan baik kita semua. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Di jantung kota metropolitan yang tak pernah tidur, berdirilah sebuah menara kaca megah, markas besar PT Citra Media Raya. Sebuah perusahaan raksasa yang bergerak di bidang media dan periklanan, dibangun di atas keringat dan ambisi. Udara di lantai tertinggi gedung itu selalu terasa dingin, bukan hanya karena pendingin ruangan yang bekerja maksimal, tapi juga karena aura sang pemimpin, Rania. Rania, seorang CEO wanita di usia yang terbilang muda, adalah definisi dari kesempurnaan dan ketegasan. Tatapan matanya setajam elang, setiap langkahnya yang dibalut sepatu hak tinggi penuh perhitungan, dan setiap katanya adalah perintah mutlak yang tak bisa dibantah. Bagi para karyawannya, Rania adalah gunung es. Indah, kuat, namun tak tersentuh dan mampu menenggelamkan siapa saja yang berani menabraknya. Hatinya telah lama tertutup rapat, dibentengi oleh pengalaman pahit yang membuatnya percaya bahwa kelemahan adalah awal dari kehancuran. Lalu, di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan itu, muncullah Faris. Pagi itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai seorang office boy. Berbeda dengan OB lainnya yang cenderung tergesa-gesa dan sedikit kikuk, Faris membawa sebuah ketenangan yang aneh. Seragamnya yang sederhana terlihat rapi sempurna, senyumnya tulus, dan cara berjalannya pun tegap, seolah ia tidak sedang memikul beban apapun di pundaknya. Wajahnya bersih dan tampan, namun sorot matanya menunjukkan kedewasaan yang melampaui penampilannya. Ketika Faris pertama kali masuk ke ruangan Rania untuk meletakkan segelas air mineral di mejanya, Rania bahkan tidak mengangkat kepalanya dari tumpukan dokumen. Ia hanya melirik sekilas dari sudut matanya. Baginya, Faris hanyalah satu lagi dari sekian banyak wajah tak bernama yang datang dan pergi di perusahaannya. Sebuah fungsi, bukan seorang individu. Sebuah bayangan yang tugasnya adalah melayani tanpa terlihat. Faris, di sisi lain, menangkap semua itu dalam diam. Ia melihat sosok wanita yang begitu kuat di singgasananya, namun ia juga merasakan ada kehampaan yang samar di balik tatapan mata yang tajam itu. Ia tak tersinggung dengan sikap dingin Rania. Ia hanya tersenyum tipis, meletakkan gelas dengan perlahan agar tak menimbulkan suara, lalu berbalik dan keluar dari ruangan itu dengan sopan, meninggalkan keheningan yang sama seperti saat ia masuk. Di lantai tertinggi itu, dua dunia yang bertolak belakang baru saja bersinggungan. Sebuah dunia yang dibangun di atas kekuasaan dan ambisi, dan sebuah dunia lain yang membawa kesederhanaan dan misteri. Tak seorang pun tahu bahwa perkenalan tanpa kata itu adalah percikan pertama yang akan menyulut sebuah takdir yang luar biasa. Hari-hari berganti menjadi minggu, dan kehadiran Faris mulai menjadi bagian dari ritme kerja di lantai eksekutif. Ia seperti jarum jam yang bergerak dengan presisi sempurna. Tak pernah terlambat, tak pernah luput. Faris menjadi sosok yang pertama kali tiba di lantai tertinggi itu,
memastikan semuanya siap sebelum sang ratu tiba, dan seringkali menjadi yang terakhir meninggalkannya, setelah memastikan tidak ada satu hal pun yang tertinggal. Ia mempelajari kebiasaan Rania dalam diam. Ia tahu Rania menyukai kopinya hitam, tanpa gula, dengan suhu yang pas, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ia tahu Rania sering melewatkan makan siang saat sedang sibuk, maka Faris akan berinisiatif meletakkan sebotol air mineral dan beberapa biskuit gandum di sudut meja, tanpa diminta. Tanaman hias di pojok ruangan Rania yang biasanya merana karena tak terurus, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Daunnya tampak lebih hijau dan segar berkat sentuhan tangannya. Faris bergerak nyaris tanpa suara, seolah memahami bahwa ketenangan adalah barang mewah di dunia Rania yang penuh gejolak. Senyumnya tak pernah luntur, baik saat menyapa manajer senior maupun saat berpapasan dengan petugas kebersihan lainnya. Ia adalah angin sepau-sepau yang lembut di tengah badai korporasi yang ganas. Rania, dalam diamnya, tentu saja menyadari perubahan-perubahan kecil ini. Ia merasakan efisiensi yang dibawa Faris. Tidak ada lagi cangkir kopi yang dingin atau dokumen yang salah letak. Semuanya tertata dengan sempurna. Namun, alih-alih memberikan apresiasi, pikirannya yang telah terbiasa sinis justru menerjemahkan semua itu sebagai sebuah cara untuk mencari perhatian. Sebuah taktik murahan dari seorang pria yang mungkin terpesona oleh jabatan dan kekuasaannya. Semua sama saja. Batinnya getir, teringat pada pengkhianatan masa lalunya. Mereka mendekat karena apa yang aku miliki, bukan karena siapa diriku. Maka, ia semakin mempertegas jarak di antara mereka. Jika Faris menyapanya, "Selamat pagi, Bu Rania," ia hanya akan membalas dengan gumaman tak jelas tanpa menoleh. Pernah suatu kali Faris mencoba membukakan pintu lift untuknya, Rania justru berhenti dan menatapnya dengan dingin. "Saya punya tangan, saya bisa sendiri," ucapnya singkat dan tajam, sebelum melenggang masuk dan membiarkan pintu lift tertutup di depan wajah Faris. Namun, penolakan dan sikap dingin itu tak pernah sekalipun menggoyahkan Faris. Ia tidak pernah menunjukkan ekspresi terluka atau tersinggung. Ia hanya akan mengangguk kecil, seolah mengerti sebuah batasan yang tak terlihat. Ia melihat benteng tinggi yang dibangun Rania di sekeliling hatinya, dan alih-alih mencoba merobohkannya, ia justru menghormati dinding itu. Ia tetap melakukan tugasnya dengan standar tertinggi, bukan untuk menyenangkan Rania, tapi karena itulah prinsip hidupnya. Baginya, setiap pekerjaan, sekecil apapun, adalah sebuah kehormatan yang harus dijalankan dengan sempurna. Maka, selama beberapa minggu, sebuah tarian aneh pun terjadi di puncak gedung itu. Tarian antara pelayanan yang tulus dan penolakan yang dingin. Faris adalah bayangan yang setia, sementara Rania adalah sang ratu yang tak ingin diganggu. Rania mengira ia telah berhasil menempatkan Faris di tempatnya, di sudut terjauh dari dunianya. Namun ia tidak sadar bahwa air yang tenang dan sabar, pada akhirnya memiliki kekuatan untuk mengikis batu yang paling keras sekalipun. Pagi itu, Rabu, 10 September 2025, suasana di PT Citra Media Raya terasa lebih tegang dari biasanya. Sebuah proyek tender besar senilai triliunan rupiah sedang berada di tahap final. Kemenangan atau kekalahan hanya dipisahkan oleh sehelai benang tipis bernama kesempurnaan. Rania, sang komandan perang, berada di puncak ketegangannya. Matanya tak lepas dari layar tablet yang menampilkan data-data krusial, sementara tangannya sibuk menandatangani dokumen-dokumen penting yang menumpuk di mejanya. Pikirannya berlari 1000 km per jam, menyusun strategi, menganalisis risiko, dan memastikan tidak ada satupun celah kesalahan. Tepat pukul 9 pagi, seperti biasa, Faris masuk ke ruangan itu. Ia membawa nampan berisi secangkir kopi hitam panas, aroma pekatnya menguar, dimaksudkan untuk menjadi bahan bakar bagi pikiran Rania yang sedang bekerja keras. Ia melangkah dengan hati-hati, mencari celah di antara tumpukan berkas yang menggunung. Saat Faris hendak meletakkan cangkir itu di satu-satunya ruang kosong di meja Rania, seorang manajer personalia tiba-tiba masuk ke ruangan dengan tergesa-gesa tanpa mengetuk. "Bu Rania, maaf, ada masalah mendesak di divisi produksi," serunya dengan napas terengah. Suaranya yang tiba-tiba dan keras mengejutkan Faris. Sedikit saja, hanya sepersekian detik, keseimbangannya goyah. Tangannya yang memegang nampan tanpa sengaja tersenggol oleh sang manajer yang bergerak terlalu cepat. Dan malapetaka itu pun terjadi. Nampan itu miring.
Seluruh isi cangkir kopi yang masih panas itu tumpah ruah. Cairan hitam pekat itu langsung membanjiri tumpukan dokumen tender yang baru saja ditandatangani Rania, dan yang lebih parah, menyiram tablet canggihnya yang berisi semua data final untuk presentasi penting 1 jam lagi. Hening. Selama 3 detik, dunia seolah berhenti berputar. Manajer yang tadi masuk terkesiap, wajahnya pucat pasi. Faris membeku di tempat, matanya membelalak ngeri melihat kekacauan yang baru saja ia ciptakan. Rania mengangkat kepalanya perlahan. Sangat perlahan. Matanya yang tadinya fokus pada data, kini menatap nanar ke arah tumpukan kertas yang basah kuyup dan layar tabletnya yang berkedip-kedip aneh sebelum akhirnya mati total. Lalu, tatapannya beralih ke Faris. Bukan tatapan marah biasa, melainkan tatapan dingin yang membakar. Apa yang kau lakukan? Suaranya bukan teriakan, tapi desisan tajam yang menusuk, menggema di ruangan yang mendadak sunyi. Ia berdiri, menggebrak meja dengan keras hingga membuat semua orang terlonjak kaget. Lihat ini. Kau lihat apa yang kau lakukan? Rania menunjuk ke arah meja dengan jari gemetar karena amarah. Apa kau tahu nilai dokumen-dokumen ini? Apa kau tahu betapa pentingnya data di tablet itu? Tentu saja kau tidak tahu. Karena otakmu mungkin tidak dirancang untuk memikirkan hal-hal sejauh itu. Tugasmu hanya satu. Meletakkan kopi. Dan bahkan untuk hal sekecil itu pun kau tidak becus. Semua staf yang berada di luar ruangan kini menoleh, menyaksikan CEO mereka yang biasanya tenang dan terkendali, kini murka seperti badai. Faris berdiri mematung di tengah-tengah sorotan mata yang penuh iba dan rasa takut. Ia menjadi pusat dari amukan sang Ratu Es, menerima setiap kata tajam yang menghujamnya. Insiden ini bukan lagi sekadar kopi yang tumpah. Ini adalah tabrakan keras antara dua dunia yang tak pernah seharusnya bertemu. Udara di sekitar ruangan Rania seolah membeku. Setiap kata pedas yang keluar dari mulutnya bagaikan pecahan es yang berterbangan, membuat siapapun yang mendengarnya ikut merasakan ngilu. Para karyawan di luar hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk dengan pekerjaan mereka, tak berani menatap langsung ke sumber amarah. Manajer yang menjadi penyebab insiden itu pun hanya bisa berdiri kaku di ambang pintu, terlalu takut untuk masuk, namun juga terlalu takut untuk pergi. Di tengah pusaran badai itu, berdirilah Faris. Wajahnya menjadi pusat perhatian. Semua orang menunggu reaksinya. Mereka menunggu wajah yang memerah karena malu, mata yang berkaca-kaca karena sakit hati, atau mungkin sebuah pembelaan diri yang terbata-bata, menyalahkan sang manajer yang jelas-jelas menyenggolnya. Namun, tidak ada satupun dari reaksi itu yang muncul. Faris hanya berdiri diam, punggungnya tetap tegap. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi marah, tersinggung, atau bahkan takut. Ia hanya menatap Rania dengan tatapan yang sulit diartikan, sebuah tatapan yang tenang, dalam, dan seolah penuh pemahaman. Ia tidak menyela, tidak membantah. Ia menerima setiap gelombang amarah Rania seolah-olah itu adalah ombak yang harus ia biarkan lewat menabrak dirinya. Setelah Rania berhenti sejenak untuk mengambil napas, keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Dan di saat itulah, Faris akhirnya bersuara. "Maafkan saya, Bu Rania," ucapnya dengan suara yang jelas dan stabil, tanpa sedikit pun getaran. "Saya akan membersihkannya sekarang." Hanya itu. 2 kalimat singkat yang diucapkan dengan ketenangan mutlak. Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, ia berbalik, berjalan dengan tenang ke pantry, mengambil kain lap dan peralatan pembersih, lalu kembali ke ruangan Rania. Di hadapan sang CEO yang masih terdiam karena amarah dan kebingungan, serta di bawah tatapan puluhan pasang mata lainnya, Faris berlutut. Ia mulai membersihkan lantai yang basah dan mengelap kaki meja yang berantakan dengan gerakan yang efisien dan tanpa ragu. Ketenangan Faris yang luar biasa ini justru menjadi tamparan tak terlihat bagi Rania. Amarahnya yang tadinya membara seolah kehilangan oksigen. Bagaimana mungkin orang ini tidak hancur setelah dihina sedemikian rupa di depan umum? Ia mengharapkan perlawanan, atau setidaknya air mata, tapi yang ia dapatkan hanyalah ketenangan yang solid seperti batu karang. Ini membuatnya semakin frustrasi, sekaligus bingung. Para karyawan yang mengintip pun saling berpandangan, takjub sekaligus heran. Siapa sebenarnya office boy baru ini? Terbuat dari apa hatinya hingga mampu setenang ini menghadapi murka sang Ratu Es? Faris menyelesaikan pekerjaannya dalam diam.
Setelah semuanya bersih, ia berdiri tegak sekali lagi. "Permisi, Bu," ucapnya sopan, sebelum akhirnya melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Rania yang masih berdiri mematung, dengan sisa-sisa amarah yang kini bercampur dengan rasa aneh yang tak bisa ia jelaskan. Tender besar itu akhirnya berhasil diselamatkan. Dengan kerja keras tim dan kepemimpinan Rania yang tanpa kompromi, PT Citra Media Raya memenangkan proyek tersebut. Seharusnya ini menjadi hari perayaan, hari kemenangan. Namun, bagi Rania, kemenangan bisnis itu terasa hampa. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Malam harinya, di apartemennya yang mewah di puncak gedung, Rania duduk sendirian di balkon. Ditemani segelas teh hangat dan panorama gemerlap lampu kota yang tak pernah mati, namun hatinya terasa lebih sepi dari sebelumnya. Pikirannya terus kembali pada kejadian tadi pagi. Bukan pada kopi yang tumpah atau data yang nyaris hilang, melainkan pada ketenangan Faris. Pada tatapan mata yang tak menunjukkan kebencian sedikitpun, bahkan setelah dicaci maki habis-habisan. Ketenangan itu terasa aneh. Dan entah mengapa, itu mengusik sesuatu yang telah lama ia kubur dalam-dalam di palung hatinya. Pikirannya melayang mundur ke 5 tahun yang lalu. Saat itu, ia bukanlah Rania yang sekarang. Ia adalah Rania yang penuh tawa, yang naif, yang percaya bahwa cinta adalah segalanya. Ia memberikan seluruh hatinya pada seorang pria, cinta pertamanya, pria yang pernah menjadi suaminya. Bersama pria itu, ia membangun mimpi, bahkan merintis cikal bakal PT Citra Media Raya dari sebuah garasi kecil yang sederhana. Baginya, pria itu adalah segalanya. Pasangan hidup, sahabat, dan rekan bisnis. Hingga suatu hari, seluruh dunianya runtuh berkeping-keping. Ia menemukan pria itu, belahan jiwanya, berselingkuh dengan wanita lain yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Pengkhianatan itu terasa seperti belati yang merobek jantungnya. Namun, penderitaannya tidak berhenti di situ. Pria itu ternyata juga telah memanfaatkannya secara finansial, membawa lari sebagian besar aset perusahaan dan meninggalkannya tenggelam dalam tumpukan utang yang menggunung, sendirian, dengan seorang putri kecil yang masih harus ia besarkan. Ia hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Kepercayaan yang ia berikan sepenuh hati, dibalas dengan pengkhianatan yang paling keji. Pada malam-malam setelah kehancurannya itu, sambil memeluk putrinya yang tertidur, ia bersumpah pada dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah lagi menjadi wanita lemah yang mudah percaya. Ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun, terutama pria, melihat kerapuhannya. Ia membangun kembali perusahaannya seorang diri, bata demi bata, dengan kerja keras dan air mata yang tak pernah ia tunjukkan pada dunia. Ia membangun dinding es di sekeliling hatinya, sebuah benteng yang kokoh untuk melindungi dirinya dari rasa sakit. Rania yang sekarang, CEO yang dingin dan ditakuti, adalah hasil tempaan dari api pengkhianatan itu. Dan hari ini, perisai itu sedikit retak. Bukan karena serangan, tapi karena ketenangan. Ketenangan seorang Faris yang menerima semua amarahnya tanpa balas membenci. Rania menghela napas panjang, menatap kosong ke arah kota. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa bingung. Ia tahu cara melawan kebencian, tapi ia tidak tahu cara menghadapi ketulusan. Dan itu, entah kenapa, membuatnya merasa lebih takut daripada apapun. Keesokan paginya, matahari kembali terbit, memaksa roda kehidupan untuk kembali berputar seolah tak ada badai yang terjadi kemarin. Suasana di lantai eksekutif terasa sedikit canggung. Para karyawan saling berbisik, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah office boy baru itu akan dipecat? Ataukah ia akan mengundurkan diri setelah dihina sedemikian rupa? Rania melangkah masuk ke dalam lobi dengan aura dingin yang lebih pekat dari biasanya. Wajahnya kembali menjadi topeng tanpa emosi. Semalam ia memang sempat goyah, sempat merenung dan membuka luka lama. Namun, pagi ini, setelah semalaman berperang dengan pikirannya sendiri, ia telah berhasil meyakinkan dirinya, membangun kembali bentengnya yang sempat retak. Ia menemukan sebuah penjelasan yang masuk akal bagi benaknya yang sinis. Ketenangan Faris kemarin bukanlah sebuah kekuatan, melainkan sebuah kelemahan. Dia hanya takut, pikirnya sambil menekan tombol lift menuju ruangannya. Dia takut kehilangan pekerjaan. Sikap tenangnya itu bukan pemahaman, tapi kepasrahan seorang pengecut.
Pria yang bahkan tidak punya harga diri untuk membela dirinya sendiri setelah diinjak-injak. Saat pintu lift terbuka, Rania langsung berhadapan dengan Faris yang sedang meletakkan koran pagi di meja resepsionis. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu. Faris, seperti tidak terjadi apa-apa, tersenyum tipis dan mengangguk sopan. "Selamat pagi, Bu Rania." Rania hanya menatapnya tajam, dari atas ke bawah, mencari-cari jejak dendam atau ketakutan di matanya. Namun yang ia temukan tetaplah ketenangan yang sama, yang kini terasa begitu menjengkelkan baginya. Hal ini membuatnya semakin yakin dengan teorinya. Lihat, dia bahkan tidak berani menunjukkan rasa benci. "Cengeng," desisnya dalam hati. Tanpa membalas sapaannya, Rania berjalan melewatinya begitu saja, seolah Faris hanyalah udara kosong. Sepanjang hari itu, Rania sengaja mengamati Faris dari jauh melalui kamera CCTV di ruangannya. Ia melihatnya bekerja, menyapa karyawan lain, dan melakukan tugasnya dengan efisien. Namun, semua itu kini terlihat berbeda di mata Rania. Senyumnya ia artikan sebagai kepalsuan untuk mencari muka. Keramahannya ia anggap sebagai cara menjilat. Dan ketenangannya ia labeli sebagai bukti ketiadaan tulang punggung. Baginya, Faris kini sudah terdefinisi, seorang pria lemah yang akan melakukan apa saja untuk mempertahankan pekerjaannya. Ia tidak berbahaya, tapi juga sama sekali tidak berharga. Ia hanyalah pelengkap di perusahaan ini, sebuah roda gigi kecil yang bisa diganti kapan saja tanpa akan ada yang menyadarinya. Dengan kesimpulan itu, Rania merasa kembali memegang kendali. Ia berhasil memasukkan Faris ke dalam sebuah kotak, memberinya label, dan menyingkirkannya dari benaknya yang rumit. Ia kembali menjadi sang ratu es yang tak tergoyahkan, yang percaya bahwa dunia di sekelilingnya memang hanya diisi oleh orang-orang yang lemah dan penuh kepura-puraan. Ia belum sadar betapa besar ia telah salah menilai. Waktu terus berjalan, dan persepsi Rania terhadap Faris tetap tak berubah, dingin dan meremehkan. Faris tetaplah sang bayangan tak terlihat di matanya. Hingga suatu sore, beberapa minggu setelah insiden kopi tumpah, takdir mulai menulis babak barunya dengan tinta yang tak pernah diduga oleh siapapun. Langit di luar jendela kaca raksasa mulai berubah warna menjadi jingga. Sebagian besar karyawan telah bergegas pulang, meninggalkan keheningan di lantai eksekutif. Hanya Rania yang masih terjebak dalam rapat dewan direksi yang alot dan tak kunjung usai, membahas strategi kuartal berikutnya. Di sudut sofa lobi yang empuk, duduk seorang gadis kecil berusia sekitar 6 tahun. Namanya Kirana, putri semata wayang Rania. Dengan gaun kecil berwarna biru dan rambut yang dikuncir dua, ia memeluk sebuah boneka beruang dengan erat. Wajahnya yang mungil tampak murung, sesekali ia melirik ke arah pintu ruangan ibunya dengan tatapan penuh harap. Seperti biasa, supir sudah menunggunya di bawah, tapi Kirana bersikeras ingin menunggu ibunya selesai bekerja, berharap bisa pulang bersama. Faris, yang sedang melakukan tugas terakhirnya membereskan pantry dan mengumpulkan cangkir-cangkir kotor, melewati lobi itu dan menyadari kehadiran sosok kecil yang sendirian. Awalnya ia ragu untuk mendekat, tak ingin dianggap lancang atau melanggar batasan. Namun, ketika ia melihat Kirana mulai mengusap matanya yang basah, sesuatu dalam dirinya tergerak. Dengan langkah perlahan, ia menghampiri gadis kecil itu dan berlutut agar posisi mata mereka sejajar. "Halo, adik manis," sapanya dengan suara yang lembut dan hangat. "Kenapa sendirian di sini? Mama masih kerja, ya?" Kirana sedikit terkejut, namun melihat senyum tulus di wajah Faris, ia tidak merasa takut. Ia hanya mengangguk pelan. "Mama lagi meeting," jawabnya dengan suara lirih. Faris melihat jam di dinding. Sudah lewat jam 6 sore. "Sudah makan?" tanyanya lagi. Kirana menggeleng. "Lapar?" tanyanya lagi, dan kali ini Kirana mengangguk malu-malu. Tanpa pikir panjang, Faris tersenyum. "Tunggu sebentar ya." Ia bergegas ke pantry, lalu kembali dengan membawa segelas susu hangat dan sebungkus roti sobek coklat yang sebenarnya ia beli tadi siang untuk bekalnya sendiri. "Ini, buat kamu. Dimakan ya, biar perutnya nggak kosong nungguin mama." Sambil menemani Kirana makan, Faris mendengarkan celotehnya. Dengan mulut penuh roti, Kirana bercerita tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, dan tentang boneka beruangnya yang bernama Choco. Faris mendengarkan dengan penuh perhatian,
sesekali tertawa kecil dan menanggapi ceritanya dengan antusias. Bagi Kirana, yang seringkali merasa kesepian, perhatian tulus dari orang dewasa adalah sesuatu yang langka. Ia merasa nyaman dan aman di dekat Om baik ini. Di sudut lobi yang mulai temaram itu, sebuah persahabatan kecil yang murni mulai terjalin. Persahabatan antara seorang pria yang dianggap lemah oleh ibunya, dengan seorang anak kecil yang merindukan kehangatan. Rania, yang masih sibuk berdebat di dalam ruang rapat, sama sekali tidak menyadari bahwa di luar sana, kunci untuk membuka hatinya yang beku, kini sedang dipegang oleh putrinya sendiri. Keceriaan kecil antara Faris dan Kirana terus berlanjut hingga hampir 1 jam lamanya. Di dalam ruang rapat, Rania akhirnya bisa menghela napas lega. Rapat selesai, kesepakatan tercapai. Namun, saat ia melangkah keluar dari ruangannya dengan wajah lelah, ia disambut oleh 2 hal. Pemandangan putrinya yang tertawa riang sambil menyuapkan potongan roti terakhirnya pada Faris, dan suara gemuruh di luar jendela. Langit yang tadi jingga kini telah berubah menjadi gelap, dan hujan deras tiba-tiba turun dengan lebatnya. Untuk sesaat, Rania terpaku. Ia melihat seulas senyum di wajah Kirana, senyum lepas tanpa beban yang sudah sangat lama tidak ia saksikan. Dan senyum itu ditujukan untuk Faris, Ofesbe yang ia anggap cengeng dan tak berharga. Ada perasaan aneh yang menjalari hatinya. Campuran antara kelegaan melihat putrinya tidak sendirian, dan rasa jengkel yang tak beralasan. Kirana, panggilnya, suaranya kembali datar dan dingin, memecah kehangatan di antara mereka. Kirana dan Faris menoleh serempak. Ayo pulang, katanya lagi sambil meraih tasnya. Ia kemudian menelepon supirnya. Pak, jemput di lobi sekarang. Namun, jawaban dari seberang telepon membuatnya mengernyitkan dahi. Apa? Mogok? Kenapa bisa di saat seperti ini? Rania menutup telepon dengan kesal. Hujan turun begitu deras, memesan taksi online pun akan memakan waktu sangat lama. Melihat kegelisahan Rania dan wajah Kirana yang mulai terlihat lelah, Faris yang sejak tadi hanya diam, memberanikan diri untuk bersuara. Bu Rania, maaf, ucapnya sopan. Apartemen ibu tidak terlalu jauh dari sini, kan? Jika berkenan, saya bisa mengantar ibu dan Kirana berjalan kaki. Saya membawa payung besar. Rania menatap Faris dengan ragu. Gengsinya terlalu tinggi untuk menerima bantuan dari seorang OB. Namun, melihat wajah putrinya yang sudah menguap, ia tak punya banyak pilihan lain. Baiklah, jawabnya singkat. Maka, berjalanlah mereka bertiga menembus hujan. Faris memegang sebuah payung hitam yang lebar, memayungi Rania dan Kirana dengan sempurna, bahkan jika itu berarti bahu kirinya sendiri basah kuyup oleh air hujan. Di bawah payung itu, Kirana yang berada di tengah, sama sekali tidak merasa takut dengan suara petir. Ia justru tertawa-tawa kecil saat melihat sepatunya memercikan air genangan. Lihat mama, aku membuat ombak, serunya riang. Faris tersenyum hangat melihat tingkahnya. Hati-hati, nanti kapalnya tenggelam, Kapten Kirana, balasnya, ikut dalam permainan imajinasi gadis kecil itu. Rania tidak ikut bermain. Ia hanya diam, berjalan di sisi mereka dengan perasaan campur aduk. Namun, ia mendengar semuanya. Ia mendengar tawa renyah putrinya, tawa yang sudah sangat jarang ia dengar. Tawa itu terdengar begitu hidup, begitu nyata, dan entah kenapa, itu membuat hatinya terasa sedikit hangat di tengah dinginnya malam. Di bawah temaram lampu jalanan, Rania menatap punggung Faris yang tegap. Dinding es di hatinya mungkin belum runtuh. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan sebuah retakan kecil yang baru. Perjalanan singkat di bawah guyuran hujan itu, akhirnya berakhir ketika mereka tiba di lobi apartemen Rania yang megah dan hangat. Faris melipat payungnya yang basah, meneteskan air ke lantai marmer yang mengkilap, menciptakan suara-suara kecil di tengah keheningan. Sebelum Faris sempat berpamitan, Kirana tiba-tiba melepaskan genggaman tangan ibunya dan tanpa ragu memeluk kaki Faris dengan erat. Om baik, besok ketemu lagi ya? Tanyanya dengan suara manja, wajahnya mendongak menatap Faris dengan mata berbinar penuh harap. Rania tertegun melihat pemandangan itu. Faris tersenyum dan mengusap lembut kepala Kirana. Tentu saja. Om kan kerja di kantor mama. Sekarang Kapten Kirana istirahat ya, biar besok kuat lagi main kapalnya, jawabnya dengan nada kebapakan yang hangat. Setelah itu,
Ia mengangguk sopan ke arah Rania. Saya permisi dulu, Bu. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan melangkah kembali ke dalam derasnya hujan, punggungnya yang tegap dengan cepat lenyap ditelan kegelapan malam. Rania hanya bisa berdiri mematung, menatap pintu kaca yang berembun. Ia kemudian menatap putrinya yang masih tersenyum bahagia, seolah baru saja mendapatkan hadiah terindah di dunia. Dan di sanalah, di lobi apartemennya yang sunyi, ditemani gema suara hujan, Rania merasakan perasaan itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Perasaan kalah. Ini bukanlah kekalahan dalam rapat dewan, atau saat kehilangan sebuah proyek. Ini adalah kekalahan yang jauh lebih personal, yang menusuk langsung ke dalam egonya yang paling dalam. Ia, Rania, sang CEO hebat dengan segala kekayaan dan kekuasaannya, tidak mampu membuat putrinya tertawa selepas itu di tengah hujan. Ia sibuk memikirkan strategi bisnis dan angka-angka triliunan, sementara seorang office boy yang gajinya mungkin tak seberapa, justru memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga bagi Kirana, perhatian dan kebahagiaan sederhana. Ia kalah oleh prasangkanya sendiri. Ia telah melabeli Faris sebagai pria lemah, cengeng, dan tak punya harga diri. Namun pria yang sama baru saja berjalan menembus badai untuk memastikan ia dan putrinya selamat sampai di rumah. Pria yang sama menunjukkan kehangatan dan kesabaran yang bahkan ia sendiri jarang berikan pada Kirana. Dan yang paling telak, ia kalah saat melihat bagaimana putrinya begitu mudahnya memberikan afeksi pada Faris, seolah Kirana menemukan sosok yang selama ini ia rindukan pada diri pria itu. Sambil menggandeng tangan Kirana menuju lift, Rania tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pikirannya berkecamuk hebat. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, benteng es yang ia bangun dengan susah payah terasa begitu rapuh. Ia telah memenangkan pertempuran di dunia bisnis. Namun ia baru saja menyadari bahwa dalam pertempuran untuk memahami hati putrinya sendiri, ia mungkin sedang berada di pihak yang kalah. Dan lawannya adalah seorang pria yang selama ini bahkan tidak ia anggap ada. Beberapa hari berlalu sejak malam hujan itu. Rania mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mengusiknya. Ia kembali memasang wajah dinginnya, namun kini ada yang berbeda. Sesekali, ia kedapatan melirik Faris dari ruangannya, mencoba mencari celah dalam citra baru yang terbentuk di benaknya. Sementara itu, Kirana setiap sore akan menunggu di lobi, berharap bisa bertemu dengan om baiknya sebelum pulang. Puncaknya terjadi pada suatu siang yang sibuk. Rania sedang memimpin rapat paling krusial dalam sejarah perusahaannya. Presentasi final di hadapan investor asing untuk proyek ekspansi global. Ini adalah momen penentu masa depan PT Citra Media Raya. Ponsel semua orang, termasuk Rania, diatur dalam mode senyap. Tidak boleh ada gangguan sekecil apapun. Di tengah presentasi Rania yang berapi-api, telepon di meja sekretarisnya, Sarah, berdering tanpa henti. Dengan wajah cemas, Sarah mengangkatnya. Di seberang sana, terdengar suara panik dari guru sekolah Kirana. Tolong sampaikan pada Bu Rania, putrinya, Kirana, pingsan di sekolah. Dia demam tinggi dan harus segera dibawa ke klinik. Sarah pucat pasi. Ia tahu betul betapa pentingnya rapat ini. Mengganggu Rania sekarang sama saja dengan bunuh diri profesional. Dengan panik, ia mencoba menelepon supir pribadi Rania, namun ponselnya tidak aktif. Ia mencoba menghubungi asisten manajer yang lain, tapi semua sedang sibuk mempersiapkan data untuk rapat yang sama. Waktu terus berjalan, dan Kirana membutuhkan pertolongan. Faris, yang kebetulan sedang mengantarkan minuman untuk para tamu di luar ruang rapat, mendengar percakapan telepon Sarah yang penuh kepanikan. Ia melihat wajah Sarah yang hampir menangis, dan ia langsung mengerti ada sesuatu yang sangat salah. "Ada apa, Mbak Sarah? Biar saya bantu," tanyanya dengan nada tenang namun tegas. Sambil terisak kecil, Sarah menjelaskan situasinya. Mendengar kata Kirana pingsan, ekspresi Faris yang biasanya tenang langsung berubah menjadi sangat serius. Tidak ada waktu untuk birokrasi atau menunggu izin. Di mana alamat sekolahnya? Dan di mana kunci motor operasional kantor? Katanya cepat, nadanya penuh otoritas yang membuat Sarah terkejut. Sarah, yang sudah putus asa, tak sempat lagi berpikir tentang status Faris sebagai OB. Ia hanya melihat seorang pria dewasa yang menawarkan solusi di saat genting. Ia segera menuliskan alamat di secari kertas dan menyerahkan kunci motor yang tergantung di papan. Beberapa detik kemudian,
Para karyawan di lobi melihat pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Faris, sang office boy yang pendiam, berlari kencang melewati lobi, menuruni eskalator darurat untuk menghemat waktu, dan menghilang di balik pintu utama. Dengan seragam OB-nya yang sedikit lusuh, ia menyalakan motor bebek operasional kantor, dan tanpa ragu melesat menembus padatnya lalu lintas kota yang kejam. Misinya hanya satu, menjemput seorang gadis kecil yang beberapa hari lalu tertawa riang di bawah payungnya. Saat itu, ia bukan lagi seorang pesuruh. Ia adalah seorang ksatria yang sedang berpacu dengan waktu. Dengan keahlian yang tak terduga, Faris berhasil membelah kemacetan kota yang ganas. Ia tiba di gerbang sekolah dasar Kirana dengan napas terengah dan keringat membasahi pelipisnya. Tanpa membuang waktu, ia langsung berlari ke ruang guru. "Saya dari kantor Burania, datang untuk menjemput Kirana," katanya tegas. Para guru yang melihat penampilannya sebagai OB sempat ragu. Namun melihat sorot matanya yang serius dan penuh kekhawatiran, mereka segera mengantarnya ke ruang UKS. Di atas ranjang kecil, terbaring Kirana. Wajahnya pucat, matanya terpejam, dan bibirnya sedikit gemetar. Kain kompres menempel di dahinya. Melihat kondisi Kirana, hati Faris terasa seperti diremas. Ia mendekat dan berlutut di samping ranjang. Dengan punggung tangannya, ia menyentuh pipi Kirana yang terasa panas karena demam. "Kirana, Om di sini," bisiknya pelan, suaranya bergetar menahan cemas. Mendengar suara yang familiar itu, Kirana perlahan membuka matanya. Matanya yang sayu dan berkaca-kaca langsung mengenali wajah Faris. "Om baik," lirihnya. Setetes air mata mengalir dari sudut matanya sebelum ia kembali terpejam karena lemas. Tanpa menunggu lebih lama, Faris dengan hati-hati mengangkat tubuh mungil Kirana ke dalam gendongannya. Tubuh itu terasa begitu ringan dan rapuh. "Di mana klinik terdekat?" tanyanya pada seorang guru dengan nada yang tidak menerima bantahan. Ditunjukkannya sebuah klinik tak jauh dari sekolah. Faris segera membawa Kirana ke sana. Di klinik, ia mengurus semuanya. Ia mendaftarkan Kirana, menjawab semua pertanyaan perawat dengan tenang dan jelas, dan tanpa ragu membayar biaya administrasi dengan sedikit uang dari dompetnya sendiri. Saat dokter memeriksa Kirana, Faris tidak pernah melepaskan genggaman tangan kecil itu. Ia terus membisikkan kata-kata yang menenangkan, "Tidak apa-apa, sayang. Sebentar lagi diperiksa dokter biar cepat sembuh." Kata, "sayang," itu keluar begitu saja dari mulutnya. Sebuah panggilan tulus yang lahir dari kepedulian murni. Setelah diperiksa dan diberi obat penurun panas, Kirana dipindahkan ke ruang observasi untuk sementara. Faris duduk di kursi di samping ranjangnya, tidak beranjak seinci pun. Ia dengan sabar dan telaten mengganti kompres di dahi Kirana, memastikan selimutnya terpasang dengan baik, dan sesekali mengusap rambutnya dengan gerakan lembut yang penuh kasih sayang. Di ruangan klinik yang steril dan sunyi itu, Faris, dengan seragam OB-nya, menjelma menjadi sosok seorang ayah. Tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada yang akan memberinya bonus atau pujian. Ia melakukannya murni karena dorongan tulus dari hatinya. Sementara itu, di puncak menara kaca, Rania masih menyelesaikan presentasi kemenangannya, tidak menyadari bahwa di belahan kota lain, putrinya yang paling berharga sedang dijaga dengan segenap jiwa oleh pria yang ia anggap paling tidak berharga. Tepat pukul 2 siang, tepuk tangan riuh menggema di ruang rapat dewan direksi. Para investor asing berdiri, menjabat tangan Rania dengan penuh kekaguman. Proyek ekspansi global berhasil diamankan. PT Citra Media Raya berada di puncak kejayaannya. Rania tersenyum puas, senyum seorang pemenang. Ia kembali ke mejanya, merasa tak terkalahkan. Barulah saat itu ia mengaktifkan kembali ponselnya dari mode senyap. Dan dunianya seketika runtuh. Puluhan panggilan tak terjawab dan serangkaian pesan panik dari sekretarisnya, Sarah, membanjiri layarnya. Jantung Rania serasa berhenti berdetak saat membaca pesan terakhir. Kirana pingsan di sekolah, demam tinggi. Faris sudah membawanya ke klinik sehat keluarga di dekat sekolah. Kemenangan triliunan rupiah itu menguap tak berarti dalam sekejap. Wajahnya yang tadi berseri-seri berubah pucat pasi. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menyambar tasnya dan berlari keluar ruangan, mengabaikan panggilan bingung dari para direktur. "Faris? Kenapa Faris?" pikirnya panik sepanjang perjalanan. Pikirannya dipenuhi skenario terburuk.
Ia menyetir mobilnya seperti orang kesetanan, membelah jalanan, yang ada di kepalanya hanyalah putrinya, Kirana. Dengan napas terengah-engah, ia menyerbu masuk ke dalam klinik, langsung menuju ruang observasi yang ditunjukkan oleh perawat. Ia mendorong pintu dengan kasar, siap untuk marah, siap untuk mengambil alih, siap untuk menemukan kekacauan. Namun, pemandangan yang menyambutnya membuatnya membeku di ambang pintu. Ruangan itu tenang dan damai. Di atas ranjang, putrinya, Kirana, tertidur pulas. Napasnya teratur, wajahnya tidak lagi sepucat yang ia bayangkan, bahkan ada seulas senyum tipis di bibirnya yang mungil seolah sedang bermimpi indah. Dan di samping ranjang, di sebuah kursi kecil yang tidak nyaman, tertidur Faris. Kepalanya terkulai ke samping, bersandar di tepi ranjang, hanya beberapa senti dari tangan Kirana. Tangannya yang besar masih menggenggam erat jemari mungil putrinya, seolah tak ingin melepaskannya bahkan dalam tidur. Seragam OB-nya tampak kusut, rambutnya sedikit berantakan, dan wajahnya terlihat sangat lelah. Namun, bahkan dalam tidurnya, ia memancarkan aura perlindungan yang luar biasa. Rania menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang tiba-tiba mendesak keluar. Amarah yang ia siapkan sepanjang jalan lenyap seketika, digantikan oleh gelombang perasaan yang menghantamnya tanpa ampun. Rasa bersalah, malu, dan kegagalan. Ia, ibunya, sedang merayakan kemenangan bisnis saat anaknya sakit dan ketakutan. Ia, ibunya, tidak ada di sana saat anaknya paling membutuhkannya. Dan pria ini, pria yang ia hina, yang ia anggap cengeng dan tidak berharga, justru ada di sana. Menjadi wali, menjadi pelindung, menjadi sosok ayah bagi putrinya. Pria ini telah melakukan tugas yang seharusnya menjadi miliknya. Pada saat itu, di hadapan pemandangan yang sunyi namun begitu kuat itu, Rania tidak lagi merasa seperti seorang CEO yang hebat. Ia merasa seperti seorang ibu yang paling gagal di seluruh dunia. Malam itu, setelah membawa Kirana pulang ke apartemen, Rania tidak bisa tidur. Ia duduk di samping ranjang putrinya, mengamatinya yang tertidur lelap berkat obat. Demamnya sudah mulai turun. Secara fisik, Kirana baik-baik saja. Namun, jiwa Ranialah yang kini terasa demam, dipenuhi gejolak pertanyaan dan penyesalan yang membakar. Pemandangan Faris yang tertidur sambil menggenggam tangan Kirana terus berputar di kepalanya, seperti film yang tak mau berhenti. Rasa bersalahnya bercampur dengan rasa penasaran yang luar biasa. Siapa sebenarnya pria ini? Apa yang mendorongnya melakukan semua itu? Sebagai seorang CEO yang terbiasa mengandalkan data dan fakta, Rania butuh melihat semuanya dari awal. Ia butuh bukti visual. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka laptopnya, mengakses sistem keamanan kantor dari jarak jauh. Jantungnya berdebar saat ia memutar ulang rekaman CCTV dari beberapa waktu terakhir. Pertama, ia melihat rekaman dari sore itu saat ia terjebak rapat. Di layar, ia melihat Faris mendekati Kirana yang murung. Ia melihat bagaimana Faris berlutut untuk menyamakan tinggi mereka, sebuah gestur kecil yang penuh hormat. Ia melihat Faris memberikan rotinya sendiri pada Kirana, lalu duduk di lantai, mendengarkan celoteh putrinya dengan sabar selama hampir 1 jam. Hatinya terasa nyeri. Sebuah kehangatan yang seharusnya ia berikan, justru diberikan oleh orang lain. Kemudian, ia melompat ke rekaman hari ini. Ia melihat kepanikan sekretarisnya. Lalu ia melihat Faris yang datang, tenangnya, tegasnya. Ia mendengar audio rekaman di mana Faris berkata, "Beri saya alamatnya." Dan kunci motor operasional kantor, bukan dengan suara seorang pesuruh, tapi dengan suara seorang pemimpin yang mengambil alih komando dalam krisis. Citra, pria cengeng, yang ia ciptakan hancur berkeping-keping. Dan terakhir, ia melihat Faris berlari, benar-benar berlari melewati lobi tanpa mempedulikan tatapan orang lain. Seorang pria yang berlari secepat yang ia bisa, demi menyelamatkan anaknya. Ya, anaknya. Rania menyandarkan punggungnya di kursi. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengalir deras tanpa bisa dibendung. Kini ia mengerti. Ini bukan kepura-puraan. Ini bukan cara mencari muka. Ini adalah ketulusan. Ketulusan murni yang sudah lama tidak pernah ia lihat. Ia akhirnya sadar. Selama ini, ia sibuk memberikan Kirana segalanya, kemewahan, fasilitas, pendidikan terbaik.
Namun ia lupa memberikan apa yang paling dibutuhkan seorang anak, kehadiran dan sosok pelindung. Dan kekosongan besar yang ia ciptakan tanpa sengaja itu, telah diisi oleh Faris. Pria yang ia remehkan, pria yang seragamnya ia pandang sebelah mata, ternyata telah menjadi malaikat pelindung bagi putrinya. Ia bukan sekadar om baik, ia telah menjadi sosok ayah yang tidak pernah Kirana miliki. Air matanya bukan lagi air mata penyesalan, melainkan air mata kelegaan karena mengetahui putrinya berada di tangan yang baik. Namun, di balik kelegaan itu, muncul sebuah pertanyaan besar yang menuntut jawaban. Siapakah kamu sebenarnya, Faris? Malam itu, Rania berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mencari tahu jawabannya. Keesokan paginya, Rania datang ke kantor dengan aura yang berbeda. Bukan lagi aura dingin yang menjaga jarak, melainkan aura fokus yang tajam seperti seorang detektif yang sedang memecahkan sebuah kasus besar. Tugas utamanya hari ini bukanlah rapat atau tender, melainkan satu nama, Faris. Langkah pertamanya adalah menuju Departemen HRD. Dengan otoritasnya sebagai CEO, ia meminta berkas lamaran dan data diri Faris. Saya hanya ingin melakukan pemeriksaan latar belakang rutin, ujarnya, mencoba menutupi rasa penasarannya yang membuncah. Di dalam map berwarna biru itu, datanya terlihat sangat biasa. Lulusan SMA, beberapa pengalaman kerja serabutan, alamat di sebuah daerah pinggiran kota. Tidak ada yang istimewa. Rania mengerutkan kening. Ini tidak mungkin. Pria dengan ketenangan, kecerdasan emosional, dan inisiatif seperti Faris tidak mungkin hanya berlatar belakang seperti ini. Hatinya yakin, data ini palsu. Merasa ada yang disembunyikan, Rania memutuskan untuk menggunakan jaringannya. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi seorang teman lama, seorang headhunter profesional yang memiliki kemampuan untuk melacak jejak karir siapapun di negeri ini. Bagas, aku butuh bantuanmu, kata Rania langsung ke intinya. Tolong cari tahu semua yang kau bisa tentang seseorang bernama Faris Ramadan. Aku hanya punya nama dan fotonya dari data karyawan. Penantian selama beberapa jam terasa seperti seumur hidup bagi Rania. Akhirnya, ponselnya berdering. Nama Bagas muncul di layar. Rania, kau yakin ini orangnya? Tanya Bagas dari seberang telepon, suaranya terdengar sangat heran. Tentu saja. Ada apa? Jawab Rania tak sabar. Bagas tertawa kecil, seolah tak percaya. Faris Ramadan ini, bukan lulusan SMA. Dia adalah pemegang gelar Master of Business Administration dari London School of Economics, Inggris. Lulus dengan predikat summa cum laude. Rania terdiam, jantungnya berdebar kencang. London? Master? Ia menelan ludah. Lanjutkan, bisiknya. Bagas melanjutkan, dia bukan pekerja serabutan. 3 tahun lalu, dia adalah direktur operasional termuda dalam sejarah Raja Wali Corp, salah satu perusahaan multinasional terbesar di Asia Tenggara. Jabatannya jauh di atas jabatanmu sekarang, Rania. Dunia Rania seolah berputar. Napasnya tercekat. Lalu, kenapa dia bekerja di sini sebagai? Itu bagian yang paling menarik, potong Bagas. Menurut rumor di kalangan eksekutif, dia mengundurkan diri 2 tahun lalu. Dia menolak untuk menyetujui sebuah proyek besar yang menurutnya tidak etis dan akan menggusur ribuan warga miskin. Dia bertentangan langsung dengan pemilik perusahaan, dan daripada mengorbankan prinsipnya, dia memilih untuk pergi. Menghilang begitu saja dari dunia korporat. Rania menutup telepon. Tangannya gemetar hebat. Ia bersandar di kursinya, menatap kosong ke arah pintu ruangannya. Jadi, pria yang ia hina sebagai tidak punya otak. Pria yang ia anggap cengeng dan tak berprinsip. Ternyata adalah seorang jenius lulusan London. Seorang mantan direktur hebat yang mengorbankan karir triliunannya demi sebuah prinsip. Pria yang sama kini bekerja sebagai office boy di perusahaannya, menyajikan kopi untuknya setiap pagi. Dinding es di hati Rania tidak lagi retak. Kali ini, dinding itu hancur berkeping-keping, luluh lantak tak bersisa. Sepanjang sisa hari itu, Rania tidak bisa berkonsentrasi. Setiap kali Faris masuk ke ruangannya untuk mengambil cangkir kosong, jantungnya berdebar tak karuan. Ia tidak lagi melihat seragam OB, ia melihat integritas, kecerdasan,
dan pengorbanan yang luar biasa. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Malam itu, ia meminta Faris untuk tetap tinggal setelah semua karyawan pulang dengan alasan ada pekerjaan tambahan. Di kantor yang kosong dan sunyi, di bawah temaram lampu, mereka berdiri berhadapan di ruangan Rania. "Faris, saya..." Rania memulai, suaranya sedikit bergetar, "saya sudah tahu semuanya." Faris hanya menatapnya dengan tenang, seolah ia sudah menduga hari ini akan datang. "Semua tentang apa, Bu?" "Tentang London. Tentang Raja Wali Corp. Tentang prinsipmu." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Rania. "Dan tentang betapa butanya saya selama ini. Saya telah menghinamu, meremehkanmu, maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf." Untuk pertama kalinya, Rania menundukkan kepalanya, melepaskan semua gengsi dan kesombongannya. Faris melangkah maju dan dengan lembut menyentuh dagu Rania, memintanya untuk kembali menatapnya. Rania melanjutkan dengan suara yang lebih mantap, "Faris, selama bertahun-tahun saya sibuk membangun perusahaan ini sendirian, tapi saya gagal membangun sebuah rumah untuk putri saya. Kamu dalam beberapa minggu telah memberinya sosok ayah yang tidak pernah ia miliki. Dan kamu telah menunjukkan pada saya arti dari kekuatan yang sejati." Ia mengambil napas dalam-dalam, menatap lurus ke mata Faris. "Saya tidak akan menawarkanmu jabatan direktur atau kekayaan, karena saya tahu kamu tidak peduli dengan semua itu. Saya ingin menawarkanmu sesuatu yang lain, sesuatu yang mungkin jauh lebih berat. Faris Ramadan, maukah kamu menjadi ayah untuk Kirana, dan menjadi pendamping hidup untuk ibunya?" Faris terdiam sesaat, namun di matanya terpancar kehangatan yang luar biasa. "Saya tidak